Oke, halo semuanya. Nama saya Adriana Sorja dengan NRP 50172511049 dari Departemen Teknik Geofisika, kelas pemodelan data geofisika B. Jadi pada video kali ini eh, kita akan belajar gimana sih cara melakukan fitting data menggunakan metode linear regression sederhana dengan Python. Oke, di langkah pertama kita import dulu library yang dibutuhkan. Jadi di sini kita akan memakai NumPy untuk perhitungan numeriknya. Kita panggil terus ini. Lalu kita juga menggunakan Pandas untuk mengelola data dan juga Matplotlib untuk visualisasi grafiknya. Oke, kita panggil dulu. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data kita. Jadi di sini kita punya dua variabel, yaitu nilai X dia itu sebagai variabel bebas dan nilai Y itu dia sebagai variabel terikat. Kita masukkan. Ya, hmm, mana ya? Di sini kita punya 0,2, terus 0,4, terus 0,6, 0, eh, 0,8, 9 ya. Hmm, Sampai 1, sampai 0,2. Oke, lalu kita masukkan nilai Y-nya. Ini tuh. Ada 8, ya terus 8,8, dan 8,6, 8,5, 8,7. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah 6. Nah, sekarang dulu. Nah, kemudian data ini itu kita ubah jadi data frame menggunakan Pandas supaya lebih mudah diolah. Oke, menggunakan data apa ya? Data dengan ID, data frame, data. Oke. Nah, ini tampil ya. Di sini nilai Y ada 0,2 sampai 1,2 dan nilai Y, nilai X ini nilai Y 8,0 sampai 8,7. Nah, setelah itu kita tampilkan grafik scatter plot untuk melihat sebaran datanya. Nah,
Ini kulit kan? Ikut nggak sih? Oke. Karena dari data lain, lain, Snapdragon, 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 X, salah, salah, salah. X, kata sama X sama dengan nilai X value sama dengan ini lagi, terus C kita warnanya pakai blue, terus markernya berat-berat. Oh, nah kan? Eh, lalu oh, title kita kasih title judul, judulnya data, terus font size, font size-nya kita kasih 12 saja. Lalu font size sama dengan 12, 14, biar beda sama yang nanti W, apa, X dan Y-nya. Baik. Hmm, code, hmm, copy, seperti, oke, mulai X. Hmm, font size-nya kita kecilin biar ada bedanya. Kita jadiin 12. Baik. Hmm, oh, oke. Terus yang view, yang view itu kita salin aja yang ini, diganti, melakukan ininya. Oke, lalu PLT show. Kita tampilkan. Nah, ini sebaran datanya udah jadi. Oke, masuk ke step yang ketiga atau langkah ketiga, yaitu kita ubah data dari data frame yang tadi itu menjadi array menggunakan NumPy. Nah, ini tuh perlu kita ubah karena nanti itu kita akan melakukan operasi matematika yang pastinya membutuhkan format array. Oke, dan di sini X sama dengan NP array data A, data ini namanya data A ya. Terus, eh, nilai X.
Nilai X. Oke, di sini kita akan menggunakan reshape satu, koma satu, supaya data kita itu nanti bentuknya kolom sesuai kebutuhan perhitungan matriks. Lalu Y-nya juga kita pakai Y, array nilai Y. Oke, tinggal kita print X sama dengan X juga Y. Lakukan hal yang sama pada Y. Oke, kita run. Yes. Nah, begini jadinya. Jadinya kolom. Begini. Oke. Selanjutnya, step keempat, itu kita mulai masuk ke inverse modeling. Jadi pertama kita bikin variabel D dengan sintaks D sama dengan Y dot copy. Nah, itu artinya kita menyalin data Y ini ke dalam variabel baru yang disebut dengan D. Ini. Jadi ini kita salin buat D. Oke, hmm, nanti aja. Gitu. Lalu kita hitung jumlah data dengan sintaks N data sama dengan len dot E len B. Nah, itu digunakan untuk mengetahui berapa banyak baris yang akan kita buat di matriks nanti. Terus kita ketik ini 4 sama dengan 2. Karena di sini kita tuh punya dua parameter yang ingin dicari, yaitu slope dan intercept. Untuk intercept dari persamaan garisnya itu. Jadi ini kita pakai dua parameter kita. Nah, setelah itu, bentar ini kita run dulu. Nah, setelah itu kita bikin matriks kosong itu menggunakan sama dengan np zeros and data and parameter. Oke. Nah, coba kita run. Oke. Next, kita isi matriks G ini itu menggunakan loop. Kita ketik for I in range and data to G I 0. 0 sama dengan X I. Nah, ini tuh artinya kolam pertama itu diisi dengan nilai X. Lalu bawahnya kita ketik lagi G I 1 sama dengan 1. Oke. Jadi ini artinya
kolom kedua tuh diisi dengan angka satu. Kenapa satu? Ya, soalnya kita itu menggunakan rumus persamaan garis itu. Oke, lanjut. Terakhir, ini tinggal kita tampilkan. Kita tampilkan print. Di Oke, kita print. Ini. Tapi ini sebenarnya harusnya nggak sih? Oh, mending itu. Apa ya? Coba kita lanjut. Coba kita lanjut aja. Terus langkah selanjutnya. Kalau kan. Oke, di langkah terakhir ini kita hitung parameter garisnya menggunakan fungsi M. M ini nanti isinya parameter yang kita cari yaitu slope dan intercept. Terus ada residual loss. Ini tuh error atau selisih antara data asli dan hasil model, lalu juga rank dan S. Nah, rank dan S itu informasi tambahan dari matriksnya. Ini kita menggunakan NP hmm, S. Oke. Nah, fungsi ini tuh digunakan untuk cari apa sih namanya solusi terbaik dari persamaan matriks menggunakan metode least squares. Ini least squares. Oke, lanjut. Kita ambil nilai slope dan intercept dari M dengan sintaks jiran dulu masuk. Oke. Oh, LST LSTSG LSTSG apa? Sebenarnya kita mati. Kita mati. Ini tidak sih. Ini coba kita bisakah? Nah, oke. Ini yang benar guys. Coba. Nah, oke. Next. Tadi cara apa? Oh ya, ambil nilai slope dan intercept. So.
menggunakan sintaks ini float. Hmm, itu. Nah, ini tuh untuk kemiringan garis slope ini intercept sama dengan full n satu. Ini untuk titik potongnya, intercept itu titik potong. Dan kemudian kita juga ambil nilai errornya dengan sintaks ini. R sama dengan nah, tadi kan eh, ini kita cari residualsnya. Residuals itu kan errornya. Oke, coba. Duh, wait. Wait, wait. Oh, kan masih ada. Bisakah? Nah, oke, lanjut. Setelah itu kita hitung nilai prediksinya untuk menggunakan decal sama dengan G. Nah, eh, ini. Ini artinya kita mengalihkan matriks G dengan parameter M untuk mendapatkan nilai Y hasil model. Coba, kenapa dulu? Kenapa dulu? Oh, oke, sudah. Lalu kita visualisasikan PLT plot ya, X D salah. Oh, marker size-nya berapa yuk? 6 6. Berapa itu? 6. Lalu level pemandangan levelnya observe observe data. Hmm, lalu ah itu nanti hasilnya data aslinya itu ditampilkan sebagai titik biru. Lalu selanjutnya ini saja data harus marker size-nya 5, labelnya hmm, 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 labelnya calculate data. Nah, ini untuk menampilkan hasil fittingnya. Bentar, ini belum tahu. Ya, untuk hasil fittingnya nanti warnanya merah. Oke, kemudian kita tambahkan judul grafiknya. Nanti kan yang muncul grafik. So, fitting, fitting, data.
straight line using the inverse modeling. Inverse modeling. Okay. And then, huh? Oh, benar. And then kita atur font size-nya. Font size-nya 12. Font weight-nya full. Ini bukan. Next, kita atur yang sumbu X. X label. Nilai X. Font size. Font size. Apa ya? Samakan saja. 12. Font yang sama itu full. Oke. Kemudian Gillette hmm, harusnya tak copy tadi kan sama, tinggal ngubah hurufnya. X U 12 sampai full. Eh, kita apa tambahkan juga legend. Nah, dan hmm, jadilah ini. Hmm. Eh, saya belum dapet ini. Oke, mulai Netflix. Nah, judulnya sudah rapi. Ini datanya, terus ini garis linear calculate datanya. Oke, next kita buat teks yang isinya tuh persamaan garis dan nilai errornya. Ya, R sama dengan F Y sama dengan slope. Salah. Aku pakai ini nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Ditambah intercept. Intercept. Dua. Mhm. Oke, di bawahnya errornya. Error.
sama dengan ya, apa ini file kembali nggak sih jadi 4F F obatnya tahu tinggi apa jujur. Terus kita tampilkan teks ini itu di dalam grafik ini. Gunakan DLT teks 0,95 0,05 guys, kita atur 10 saja. Terus transform dengan seperti X. Nah, ini tuh kita habis ini kita atur posisinya di pojok kanan bawah. Jadi nanti di sini. Gunakan ayo vertikal, vertikal, align, ini sama dengan di bawah, di bawah, terus do. Kenapa nggak di bawah sini? Bisa juga horizontal, eh, bisa. Cuman di pojok kanan, kanan berarti right. Oke, kita tambahkan juga backgroundnya, face color, like dulu, like dulu, color blue. Red, red, red. Oh, bisa kan itu. Terus box style, box stylenya brown. Eh, sama dengan
0,5. Coba, coba reality show. Bukan. Kalau berhasil, daerah. Nah, kan. Super.com. Nah, hmm, koma. Itu kata koma. Sudah, sudah. Walah, koma yang ini ya sih. Nah, kok gak ada itunya? Ada. Oh, get it, I get it. Mana deh? Ketambahan ini. Hmm, ini typo. Hmm, kurung Kurawa. Kurawa. Mana deh? Maaf, maaf. Ya harusnya ini kita pindah ke sini. Ya enggak sih? Coba. Tuh. Nah, baru bener. Ini kita hapus aja. Kita hapus. Oke. Nah, ini jadi bisa kita lihat ini fitting data points using inverse modeling. Ini ada datanya. Eh, Terus ini calculate datanya, barisnya. Terus ini ada ininya. Nah, 143. Errornya 0, sudah terlihat jelas. Oke, sekian video dari saya. Video untuk cara fitting data points using inverse modeling. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Oh.